Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Delegasi Media, duduk bareng delegasi. Kali ini kita kedatangan Dr. Andus Wara Simhaji M.Hum, yang sama-sama telah kita kenal bahwa Pak Wara ini memang di kalangan aktivis ini cukup dikenal dan di kalangan masyarakat luas juga cukup dikenal. Selamat datang, Bang. Iya. Terima kasih sudah mengundang saya datang ke delegasi podcast Saudara Hendra. Ya. Jadi ini kan, Bang, Ya. Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan beberapa kabupaten kota, ada 21 kabupaten kota, Iya. saya nggak silap. Ini kan baru selesai menyelenggarakan pesta pemilihan kepala daerah secara langsung. Benar. Nah, dan ada sedikit persoalan di beberapa kabupaten kota itu memang ya melekat dengan money politik. Iya. Salah satunya di Samosir. Samosir, Nah, betul. jadi abang bisa kasih tanggapan apakah memang dugaan money politik dalam pilkada ini sebagai sebuah konsekuensi atau memang perlu ada perubahan sistem dan iklim politik agar tak terjadi itu? Nah, ini dia kalau kita berbicara tentang money politik. Belakangan ini di antara 21 daerah yang melakukan pilkada itu setelah selesai itu kemudian merebak isu-isu tentang money politik. Ya, terutama bukan hanya di Samosir. Ya, demikian juga di Karo. Ya, tudingan-tudingan miring, indikasi money politik seperti itu memang mencuat setelah berakhirnya pilkada ini tadi. Nah, inilah yang sering saya katakan kalau kita berbicara tentang money politik, artinya kenapa ini muncul ke permukaan setelah selesai? Karena ini kebanyakan kandidat ini di awal-awal menjelang pilkada ini muncul slogan isu, ya, berani kalah dan berani menang, kan begitu. Nah, itu hanya dimulai saat menjelang pilkada, tetapi setelah pilkada selesai ketika dia kalah mencuat ke permukaan isu money politik, kan begitu. Artinya kalau ini indikasi inilah yang kita sorot sejak jauh-jauh hari, isu money politik ini sudah saya soroti betul-betul. Nah, yang disorot hanya indikasi money politik yang dilakukan oleh kandidat yang berkontestasi mendekati rakyat. Yang diberikan itu pun hanya sekitar 100-200 ribu. Itu bisa juga dikatakan dalam tanda petik, ya, itulah teknik cara melakukan mobilisasi masyarakat supaya datang ke tempat pemungutan suara. Lihat pemungutan suara dari dulu, sulit kita temukan pilkada itu ya orang yang melepaskan hak suaranya itu memilih pemimpin itu di atas 50% udah jago itu. Udah jago. Nah, yang disorot rakyat dia terima 100-200 ribu gitu. Padahal indikasi money politik ini pun bisa kita cermati, Hendra. Coba Anda lihat di antara 21 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, coba Anda lihat berapa orang sih kader partai yang diusung oleh mereka itu. Berarti abang mau mengatakan ini ada semacam indikasi money politik. Indikasi money politik di tataran itu kan elit. Itu kenapa tidak pernah kita bahas? Artinya apa? Ini saja dari awal kita sudah curiga. Kenapa bukan kadernya yang diusungnya menjadi kandidat bertarung kontestasi? Nah, secara hakiki bisa kita pelajari. Untuk apa sih Hendra itu berpolitik? Untuk apa saya berpolitik? Apa tujuannya? Untuk mendapatkan kekuasaan kan? Ketika peluang kekuasaan itu ada, kenapa kita tidak dadar kandidat kita, kader kita yang kita usung? Artinya apa? Kalau kader kita yang kita usung barangkali indikasi untuk menarik duit dari kandidat itu tertutup.
Mungkin ada kader, tapi tidak banyak uangnya. Tentunya partai kan mencari siapa yang bisa membeli partai sebagai alat. Salah satu persyaratan untuk kandidat supaya ikut bertarung. Saya kalau tidak dicalonkan partai, itu kan tidak bisa mencalonkan diri. Nah, coba Anda lihat, ya ini yang saya katakan tadi, ya berapa yang diterima partai duit money politik itu tadi, tetapi selalu saja itu tidak dikatakan money politik, tetapi mahar politik. Ini kan bahasa politik. Gaya bahasa eufemisme yang dipakai, artinya bahasa itu diperhalus. Kalau money politik macam kasar, tapi kalau mahar ya seolah-olah macam mana awak melamar perempuan ngasih uang antaran saja. Diperhalus sehingga kata-kata itu tadi terlegitimasi seolah-olah tidak perbuatan korupsi, tidak perbuatan money politik. Itu dia. Jadi artinya ada nih bang semacam maling teriak maling yang kalah. Toh kalau dari skema bang ini berarti dari kalangan elit sampai ke masyarakat ada indikasi semacam money politik. Iya, ya jelas. Berarti maling teriak maling. Iya, itu tadi maling teriak maling. Dia sendiri pun. Nah, kenapa tidak dikritisinya partainya misalnya? Dia menerima money politik itu, katakanlah dalam tanda petik upeti mahar politik. Kritisi dong. Kalau tidak begitu, kapan lagi orang-orang partai kader memperoleh peluang untuk mendadar kekuatannya di tingkat basis massa untuk kontestasi mendapatkan kekuasaan itu, baik wali kota maupun bupati. Berarti artinya itu juga semacam membuka aib sendiri nggak kalau ini mencuat? Iya jelas aibnya sendiri yang dia buka. Jadi ya bagus kalau saya katakan demikian ini money politik, oke. Anda kan sebagai politisi kan tahu bahwasanya di tataran masyarakat bawah itu semua beredar isu money politik. Jadi kalau Anda takut kalah, cari dong orang yang duitnya berlimpah ruah supaya bisa ditimpa lebih besar lagi. Laga duit, laga bala di bawah supaya kita menang. Nah, kasus Samosir kan begitu saya lihat. Ya, saya dengar itu di Samosir itu ya kandidat yang menang. Ini isu apakah ini sulit kita buktikan ini kan? Mencuat isu 500 ke 1 juta per kepala dia bayar. Yang kalah itu kenapa dia tidak lakukan lagi 2 juta atau 3 juta satu kepala? Kalau kamu lihat di sini yang kalah pun ada indikasi semacam itu nggak? Yang kalah? Iya. Kalah nominal. Mungkin. Iya kalah nominal. Semuanya di bawah ini bermain money politiknya itu semua itu cuma kalah nominal, sama seperti di Karo, ya kan? Ya kandidat PDIP itu kan kalah juga itu, ribut dia tuh money politik, kita bersihkan ini. Saya dari awal sudah katakan kalau hanya slogan anti money politik yang dikembangkan ke tengah masyarakat itu bagus, tapi apakah semua kandidat berbuat seperti itu? Jangan kalau Anda saja mengatakan anti money politik, orang lain berbuat money politik, ya nyungsep dong Anda. Kalau sudah nyungsep, ya jangan disalahkan. Namanya pun politik itu Machiavellian untuk menggapai kekuasaan itu. Apa saja dari cara yang normatif sampai yang kasar sekali itu dilakukan orang. Itu bisa kita lihat di dalam sejarah itu. Bunuh nyawa manusia pun dilakukan orang kok untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau tidak membunuh nyawa manusia nggak dapat kekuasaan. Contohnya peristiwa G36 SPKI 65 itu kan membunuh semua. Membunuh. Lihatlah 7 jenderal dibunuh. Itulah akar masuk untuk mendapatkan kekuasaan itu. Siapapun dia. Berarti secara logika politik ini sah dilakukan. Artinya dibolehkan ya? Sah-sah saja dalam dunia politik itu, pertarungan itu apapun kan Machiavellian itu kan begitu. Kalau Anda pernah baca buku filsafat Machiavellian itu, di situ dijelaskannya bagaimana harus Anda lakukan untuk mendapat kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu, mulai dari cara yang normatif sampai yang kasar sekali. Ya termasuk salah satu ini tadi, uang. Siapa yang tak butuh uang? Semua butuh uang. Partai aja butuh uang kok. Kalau dia nggak butuh uang, nggak
nggak dia bilang minta mahar politik. Kalau tidak dia minta mahar politik, ya kadernya lah yang diusungnya. Hah? Jadi menurut abang setelah pilkada ini perlu nggak isu ini digaungkan lagi, atau memang sudahlah legowo, atau jalankanlah? Ya kalau kita mau memperbaiki, itu yang kita tuntut kesadaran anggota-anggota legislatif di DPR Senayan sana. Karena mereka itu yang punya hak konstitusional untuk mengamandemen undang-undang dan peraturan. Kalau kita rasa ini merupakan sebuah aturan yang merugikan, kurang baik, ya rubah dong undang-undangnya. Rubah dong undang-undang. Ini kan undang-undang ini semua kan produk politik. Yang memproduksi itu siapa? Partai. Sekarang kan ada nggak kesadaran partai-partai itu untuk mengamandemen sistem ini tadi supaya ke depan hal yang sedemikian rupa itu tidak terjadi? Tergantung mereka. Nah, orang individu anggota legislatif pun tak berani. Kalau dia itu kebijakan partai, mau nggak partai merubahnya itu? Kalau partai memberi indikasi kita rubah sistem ini, maka anggota-anggota DPR itu akan berani merubah dan mengamandemen undang-undang itu. Kalau pribadi-pribadi dia mengatakan ini tak cocok undang-undang ini, mau nggak dia direkod? Karena dia nggak membangkang melawan terhadap kebijakan partai. Itu saja. Kemudian begini Pak, dari hasil pemilihan langsung ini kan kepala, selain dari munculnya isu money politik, banyak sebelum-sebelumnya kepala daerah itu ternyata hanya semacam lipstick di saat kampanye, tapi lip service. Di saat kampanye dia mengatakan untuk pembangunan, namun faktanya tidak. Dan hari ini bergulir di Sumatera Utara, seperti di Pemprov Sumut, itu gubernur itu kan mengatakan Sumut bermartabat. Ya. Sejauh ini kepala daerah hasil pemilihan langsung gubernur itu sudah abang lihat nggak bahwa tercapai nggak Sumut bermartabat yang dimaksud dengan visi misi gubernur itu? Iya. Kalau kita lihat bagaimana slogan gubernur beberapa tahun yang lalu, hampir 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu itu slogannya itu yang dilontarkan ke masyarakat itu kan, kalau dia terpilih ya Sumut akan bermartabat katanya. Jadi artinya kalau selama ini barangkali kita orang-orang Sumatera Utara ini tidak bermartabat. Nah, tidak punya harga diri kita. Itulah kira-kira kalau saya cermati masalah martabat ini kan. Itu kan harga diri, martabat itu. Jadi orang Sumatera Utara tak ada lagi harga dirinya di dalam konteks politik nasional. Mungkin parameternya diambil oleh gubernur yang sekarang ini masa yang lalu. Ada juga logika kebenarannya. Kenapa kita tidak bermartabat? Buktinya 2 gubernur kita sebelumnya itu terindikasi sudah ditangkap KPK dan sudah dihukum. Samsul Arifin dan bekas wakilnya Gatot Pujo Nugroho, gol. Di Medan juga demikian. 3 periode wali kota kita, mulai dari Abdillah, wakilnya Ramli, dan kemudian Rahutman, dan kemudian Eldin, itu juga hasil pemilihan langsung ditangkap oleh KPK. Jadi dari indikasi-indikasi ini di tingkat nasional itu seolah-olah kita masyarakat Sumatera Utara ini dianggap adalah orang-orang yang tidak punya martabat, tidak punya harga diri. Mungkin itu parameternya, sehingga ketika muncul pilkada gubernur berikutnya, slogan inilah yang kemudian dijadikan oleh Edi Ramayadi sebagai sebuah slogan yang dilontarkannya ke tengah-tengah masyarakat. Kalau saya jadi gubernur, akan saya jaga harkat dan martabat orang Sumut. Jadi artinya dari situ bisa kita simpulkan dia ingin membuat sebuah terobosan bahwasanya ke depan orang Sumatera Utara ini harus bermartabat, harus punya harga diri yang tinggi di tengah-tengah pergaulan level nasional bangsa ini.
Kenapa demikian? Karena selama ini misalnya saya pun, kalau saya ke Bandung, ke Surabaya, ke Bali, ketemu kawan-kawan di Jakarta, kalian orang-orang Sumatera Utara hilang martabat kalian ini, katanya kan. Jadi karena Edi Rahmayadi menjanjikan meningkatkan harkat dan martabat kita rakyat Sumatera Utara ketika itu, maka mayoritas rakyat kita memilih Edi Rahmayadi. Ini sudah 2 tahun. Sudah bisa kita evaluasi, sudah sejauh mana Edi Rahmayadi sebagai gubernur meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Sumatera Utara. Ini yang belum saya lihat. Jadi begini Bang, kalau di Sumatera Utara sampai hari ini kan masih banyak pejabat PLT. Ya. Tidak definitif beberapa pejabat OPD oleh perangkat daerah dan SKPD ini kan tidak definitif. Ya. Apakah ini bagian dari untuk mungkin logika martabat tadi menjaga agar tidak tertangkap KPK? Apakah ini juga tidak sebaliknya? Tidak juga. Martabat, tidak juga. Jadi Jauh-jauh hari seharusnya Edi Rahmayadi itu sebagai gubernur itu sudah harus. Sebagai gubernur dia tidak akan bisa mengerjakan semuanya. Oleh karena itu dia itu sebenarnya mau atau tidak mau, dia itu dituntut untuk mendelegasikan wewenang kekuasaannya itu kepada pembantu-pembantunya. Setingkat gubernur itu kita kan tahu pembantu-pembantunya itu, ya itu kan kepala dinas. Begitu dia duduk sebenarnya dia harus sudah mulai merekrut siapa yang punya kapabilitas dan kompetensi menangani dunia pendidikan misalnya, menangani dunia perhubungan, dunia kesehatan misalnya. Itu sudah ada gambaran sama dia. berarti sampai hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Hendra itu tadi, kalau masih banyak di situ itu terindikasi hanya sebagai pelaksana tugas, berarti di dalam konteks seperti apa yang saya katakan ini tadi, untuk meningkatkan harkat martabat itu tadi, dia gagal. Udah 2 tahun kok tidak ada yang definitif, banyak yang pejabat gitu. Nah itu dari sisi birokrasi yang kita lihat. Jadi bagaimana birokrasi itu bekerja dengan tenang, sedangkan dia pun belum definitif sebagai kepala dinas. Nggak full gas dia apa tuh bekerja itu. Nanti bentar-bentar aku nggak definitif, digantinya aku ini katanya ya kan. Nah oleh karena itu kita sarankan, ya hendaknya kekuasaan dia ini kan tinggal 3 tahun lagi. Itu supaya definitifkannya, dicarinya betul-betul orang-orang yang membantu dia, yang punya kompetensi untuk menjalankan amanah tersebut di dunia. Pesan dari refleksi akhir tahun untuk gubernur. Iya, jelasnya seperti itu gitu. Ini masih tingkat birokrasi, belum lagi kita lihat di dunia lain misalnya. Masih banyak infrastruktur di Sumatera Utara ini. Awak ini kan tukang jalan, Adinda. Jalan ke Aceh, jalan ke Sumatera Barat, jalan ke daerah-daerah. Jalan kita itu masih banyak yang kupak kapit. Inilah yang kadang-kadang kita janjikan terhadap kaum diaspora masyarakat Sumatera Utara ini. Kaum diaspora kita itu kan sekali setahun ya dia itu pulang kampung. Pulang ke kampung dia, ditemukannya jalan ke kampungnya itu masih kupak kapit. Malahan ada yang lebih parah sebelum dia menjadi gubernur gitu. Itulah yang dinikmati kaum diaspora. Jadi mereka itu yang menuntut. Ini Edi Rahmayadi ini hanya slogan saja, ngomong aja meningkatkan harkat martabat kita di Sumatera Utara ini. Hendaknya jangan seperti itu. Kita harapkan itu supaya ini betul-betul dilaksanakan oleh Edi Rahmayadi ini, supaya satu waktu ke Bandung, ya orang itu cerita udah mantap, martabat kali kita dibikin gubernur kita itu katanya. Ya. Harusnya seperti itu. Oke, kemudian gini Bang. Nah, ini kan setelah kita cermati beberapa persoalan mulai dari pemilihan kepala daerah langsung ini, prosesnya juga mengalami ada persoalan politik, Ya. juga hasilnya juga Ya. kepala daerahnya tidak sesuai dengan program, artinya ada dugaan tidak sesuai dengan visi misinya. Ya. Nah, kalau lah dulu ini kan kepala daerah ini di zaman Soeharto ini tunjuk aja. Ya. Nah, ditunjuk sama Anggota DPR. dipilih anggota DPR. Ya. Nah ini juga
masyarakat menuntut supaya ada perubahan. Inilah pemilihan langsung. Jadi di antara kedua ini juga tetap masih banyak persoalan. Nah, di pileg akan datang ini akan diserentakkan pemilihan kepala daerah dengan legislatif. Nah, menurut Abang ini masih jalan yang terbilang masih akan menyumbangkan persoalan atau tidak ini dalam masalah hasil dari pilkada itu? Pemilihan kepala daerah itu. Begini Adinda Hendra, kalau kita tinjau perspektif pemilihan kepala daerah masa Orde Baru dan setelah reformasi, nah, supaya kita lihat benang merahnya itu, kenapa kita sekarang ini menjadi pemilihan langsung. Sebenarnya kalau kita bilang nanti pemilihan kepala daerah secara apa ini itu secara inkonstitusional, orang marah sama kita. Padahal kan demokrasi itu kan demokrasi perwakilan, bukan dipilih langsung. Wakil-wakil kita yang sudah kita pilih itulah yang secara representatif memilih pemimpin kita. Dulu masa Orde Baru kan begitu. Kenapa kita kan sampai awal Orde Baru, Orde Reformasi pun masih perwakilan representatif yang melakukan pemimpin kepala daerah kita, termasuk presiden. Anda lihat Abdurrahman Wahid dipilih oleh DPR. Gubernur masih dipilih DPR, bupati wali kota kan demikian juga. Kesannya ketika itu secara kasat mata ditangkap oleh rakyat di sana itu terjadi money politik. Artinya katakanlah misalnya pemilihan gubernur kita di Sumatera Utara dan pemilihan wali kota kita masa Abdillah itu ada indikasi dibayar aja 150 juta per kepala anggota DPR itu. Siapa yang milih dia? Anda cukup hanya menguasai 50 tambah 1. Berapa anggota DPR Medan? Misalnya 100, 50 orang tambah 1. 51 orang bayar kali 150 juta. Udah jadi Anda wali kota. Di luar itu sebagai persyaratan Anda kandidat untuk dipilih, Anda bayar ke partai juga dibayar. Jadi ada pikiran, wah ini anggota DPR kita ini dalam tanda petik maaf ya kurang ajar ya. Dia saja yang dapat duit, kita enggak. Maka ketika itu pun secara kasat mata di mana-mana anggota legislatif yang melaksanakan kontestasi pemilihan DPR, setelah selesai pemilihan itu rumahnya bangunnya besar-besar semua. Indikasi itu jelas ditangkap oleh masyarakat bahwasanya mereka itu menerima duit dari kontestasi. Kadang-kadang dia pasang kaki tiga kandidat, tiga dia terima. Iya kan? Wah, gitu dulu itu. Nah, melihat ketidakpuasan inilah kemudian diusulkan kepada DPR dan partai. Maka partai pun mengamandemen peraturan. Dilakukanlah pemilihan langsung. Artinya apa setelah pemilihan langsung ini tadi? Money politik itu tadi bukan lagi terhadap anggota legislatif. Rakyat yang didekati oleh apa itu tadi, dia yang bertarung. Ada yang bayar 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 50 ribu, macam-macam. Inilah yang kita rasakan sekarang. Ya, kalau rakyat itu sebenarnya puas tidak puas sudah selesai. Yang ribut ini kan elit-elit politik yang kalah. Seharusnya dia itu ya sebagai orang yang ikut bertarung di dalam kontestasi sudah harus memahami ini. Jangan setelah kalah mulutnya ribut dan gecor. Ya udahlah, akuinya saja yang menang. Nah, oke, inilah akibatnya. Nah, sekarang saran kita, ya perbaiki dong sistem ini. Yang memperbaikinya itu partai. Kalau kita rakyat ini nggak punya, bukan gawean kita, DPR. Nah, silakan anggota DPR. Inilah hasil undang-undang yang Anda buat. Inilah akibatnya. Kalau Anda tidak puas, ya rubahlah sistem itu. Jangan rakyat yang kita suruh apa merubah sistem itu. Kalau dari pemikiran Abang, sistem seperti apa yang pas di Indonesia? Nah, sistem yang pas itu, ya saya pikir ya masalah pemilihan apa ini? Pemilihan gubernur misalnya. Kalau menurut saya itu
udah serahkan aja itu menjadi bagian daripada hak prerogatif presiden. Nanti sampai tingkat gubernur, ya kan? Nah, ketika dia sudah terpilih, bupati wali kota, ya serahkan saja. Dibentuk tim, siapa kira-kira yang apa? Usulkan ke gubernur, DPR misalnya, DPR misalnya, ya melakukan sharing atas usulan-usulan partai. Siapa kira-kira kandidat yang diusung oleh partai itu beserta wakilnya untuk menduduki jabatan wali kota dan bupati? Langsung ke gubernur. Langsung ke gubernur dan disetujui oleh presiden. Jadi kita nggak capek-capek. Dana pun itu tidak banyak yang diperlukan, tidak banyak uang keluar untuk membiayai pilkada ini tadi. Nggak usah lagi pilkada seperti itu. Tapi kalau legislatif, karena dia alat kontrol, silakan kita pilih karena itu perwakilan kita. Ya, tapi walaupun calon bupati wali kota itu tadi, biarkan aja mereka itu verifikasi. Usulkannya ke gubernur, gubernur nanti mengusulkan ke presiden. Presiden yang memilih dari yang diusulkan oleh anggota legislatif tersebut. Saya kira lebih bagus itu bandingkan dengan sistem yang sekarang ini. Rakyat pun tidak terpolarisasi di tingkat tataran masyarakat bawah. Tidak setiap tahun kita dihantui oleh politik apa? Politik identitas, ya kan? Sekarang kan kayak gitu. Kita efek dari pemilihan langsung. itu efek pemilihan langsung itu. Jadi nampaknya waktu kita ini Bang agak mulai terbatas. Kita minta closing statement Abang tentang perspektif pemilihan langsung ini baiknya bagaimana, dan dari perjalanan pemilihan langsung ini kan ada efek-efeknya, bisa menguraikan ini bagaimana menurut konstitusi negeri ini dan menghindari politik identitas, bagaimana baiknya pemilihan kepala daerah ini. Ya tadi sudah saya katakan bahwasanya dari apa yang kita dialogkan ini, ya kalau kita cermati, kita sebagai bangsa itu tidak pernah mengevaluasi hasil pilkada, hasil pilpres dan pemilihan gubernur, nggak ada pernah dievaluasi. Artinya kalau kita evaluasi, ya ada perubahan sistem kita itu tadi. Tadi kan sudah kita dialogkan, tapi tidak harusnya, ya secara periode 5 tahunan. Pilkada ini, pilpres harus kita evaluasi. Undang-undang itu step by step, tiap 5 tahun berkaitan dengan sistem pilkada kita ini kita evaluasi, kita perbaiki supaya hasilnya ke depan itu lebih bagus. Jadi oleh karena itu melihat pilkada ya yang terus-menerus begitu, yang menimbulkan konflik yang sulit ditumbuhkan setelah pilkada itu selesai di tengah-tengah masyarakat itu. Sudah saatnya elit-elit politik kita yang duduk di DPR Senayan sana mengevaluasi sistem kita ini supaya ke depan kita sesama antar anak bangsa ini tidak menjadi korban konflik dari pilkada itu sendiri yang sulit sekali untuk disembuhkan. Belum tentu sembuh 5 tahun berikutnya itu. Begitu-begitu saja kita terus. Ini harus dievaluasi. Itulah closing statement dari saya sore hari yang berbahagia ini, Adinda. Oke, terima kasih Bang. Sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian.